Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Pak Aca. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Jadi maksud dan tujuan saya menemui Pak Aca hari ini yaitu untuk mewawancarai salah satu anggota dari Pokdarus Alibata. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, pertama, awalnya sih kita hanya ingin mengikuti kegiatan apa yang dibawa dari Sebunggo. Nah, lantas lambat laun kemudian hari, nah kita ini semacam tergugah hati kita. Jadi berpikirannya begini, orang lain saja, orang yang dari jauh gitu ya, mau berkegiatan tentang keanekaragaman lahan dan untuk penanganan abrasi seperti penanaman mangrove dan lain sebagainya. Nah, makanya tergabunglah saya bersama rekan-rekan Pak Sonaji, Pak Ahmad Burtubi bersama pemuda-pemuda yang lainnya untuk membentuk komunitas yang visi misinya adalah fokus terhadap kembalinya rehabilitasi pohon mangrove dengan tujuan utamanya adalah paling tidak meminimalisasi terjadinya abrasi yang ada di pesisir Muara Gembong itu, Bang. Ya, yang sudah kita lakukan tentunya utamanya adalah penanaman mangrove sebanyak-banyaknya, bukan hanya di satu titik, bukan hanya di satu desa Pantai Bahagia, melainkan di desa-desa lain yang sudah terdampak abrasinya cukup kuat. Ya, salah satunya desa Pantai Bakti dan desa Pantai Mekar. Nah, tapi kita masih berfokus di desa Pantai Bahagia, yaitu desa kita sendiri. Alhamdulillah sejauh ini kurang lebih sudah hampir 200.000 pohon yang sudah kita tanam, kurang lebih beranjak mulai tahun 2016 sampai sekarang 2022. Kemudian selain yang kita lakukan penanaman mangrove guna untuk mengurangi abrasi yang terjadi di pesisir pantai, hal-hal positif lainnya juga kita ada yang kita lakukan. Salah satunya adalah pembenahan di kebersihan masyarakat. Contohnya adalah belum lama ini kita membuat sanitasi dasar masyarakat atau sarana air bersih. Jadi kita juga memandang hal itu penting karena terkaitnya dengan kesehatan masyarakat. Jadi kita bekerja sama menggandeng pihak donatur untuk membuatkan MCK atau mandi cuci kaku, sarana kebersihan masyarakat. Alhamdulillah sejauh ini yang sudah Pokdarus lakukan sudah membangun sarana air bersih kurang lebih 11 titik yang ada di desa Pantai Bahagia dan desa Pantai Bakti. Kebanyakan di desa Pantai Bahagia. Itu aja. Tentunya kita terus meyakini kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan reboisasi atau penanaman mangrove, bukan hanya menjaga abrasi, tetapi banyak lain hal ini yang memberi kita penyadartahuan terhadap masyarakat. Terus kita yakini dan terus menerus kita yakini penyadartahuan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah dengan menanam mangrove kita menumbuh kembangkan, menambahkan oksigen sebagai sarana pernapasan makhluk hidup. Nah, menurut penelitian bahkan oksigen yang diserap oleh mangrove itu 2 kali lebih besar daripada pohon yang lain. Itu yang kita yakini terhadap masyarakat. Yang kedua, dengan mangrove kita berikan keyakinan juga terhadap masyarakat bahwa dengan mangrove mengurangi jelas ombak yang masuk ke kawasan pemukiman, dan itu sudah terasa dampaknya langsung.
Dan alhamdulillah masyarakat sudah menyadari akan hal itu. Dan yang terakhir mungkin dengan mangrove pertumbuhan hewan biota makhluk hidup laut itu semakin berkembang karena terjadinya sebagai bahan makanan untuk para penunggu laut dengan di akar-akar mangrove itu. Nah, hal-hal tersebut kita berikan keyakinan terhadap masyarakat akan pengetahuan itu, dan alhamdulillah Bang Arif semakin jauh mereka semakin sadar sekarang. Tanpa kita ajak pun mereka sudah sadar bahwa ini harus kita tanam seperti itu. Tidak mudah ya, awalnya sih banyak yang kontradiktif, banyak yang berbeda pemikiran dengan kita. Salah satunya kekhawatiran masyarakat dengan kegiatan yang kita lakukan. Ada kekhawatiran bahwa kegiatan Pokdarus ini untuk mengambil alih lahan mereka dengan ditanami pohon mangrove. Tetapi kita terus berikan kesadaran bahwa yang kita lakukan bukan untuk itu, tetapi kita ingin menyelamatkan justru dari orang-orang masyarakat yang sudah transmigrasi karena terusir secara tidak langsung oleh laut. Ini loh kita menghambat supaya orang-orang ini tidak terus transmigrasi, terus pindah gitu dari kampung kita. Berikan terus kita kesadaran bahwa kita punya anak cucu kita Pak Bu, akan kita kemanakan kalau misalkan suatu saat nanti daerah kita tenggelam. Nah, dengan pemahaman seperti itu kita dialog, banyak diskusi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokohnya. Alhamdulillah mereka paham dan sekarang mereka berpandang baik. Nah, kita support terhadap kegiatan kita, bahkan ada di antaranya yang sudah menawarkan, abang-abang Pokdarus kalau memang butuh lahan, kekurangan lahan untuk menanaman mangrove, ini adalah lahan saya. Dulu tidak seperti itu. Dulu awal kita berkegiatan bahkan ada beberapa yang ingin melaporkan kegiatan kita, ingin mensomasi kita, tapi kita bekerja sama dengan Syekh Mugo yang notabene pengetahuan tinggi di bidang hukumnya, kita tenang dan tetap terus melanjutkan kegiatan kita karena yakin tujuan kita adalah baik buat masyarakat, khususnya buat masyarakat Desa Pantai Bagio, umumnya buat Indonesia. Pertama yang jelas menjadi kendala adalah status lahan ya. Itu polemik besar, PR besar karena sifatnya sistem kepemerintahan. Jadi kita sendiri tidak bisa mengakuisisi lahan yang sudah kita tanam itu menjadi lahan kita karena statusnya masih 3 unsur ya, unsur kehutanan, kemudian masyarakat sebagai pengelola, dan kita sebagai penanam. Tetapi sejauh ini tetap kita duduk bersama bahwa penanaman tersebut selama untuk kepentingan bersama, pihak perhutani sebagai status pemilik lahan mensupport hal itu. Dan kendala yang lainnya mungkin yang tidak terlalu berarti adalah kurang dukungan dari pemerintah tingkat daerah, mungkin daerah dan kecamatan kurang support karena kita sering meminta bantuan terhadap mereka agar hal ini cepat dibantu, diangkat, disampaikan ke pusat, karena saya yakin kebocoran tanggul yang begitu luas ini bukan lagi tenaga tangan manusia, tapi ini harus alat-alat besar dan butuh biaya besar, dan tolong sampaikan ini ke pemerintah pusat seperti itu. Tapi sejauh ini belum ada jawaban yang berarti dari pemerintahan pusat. Yang real terlihat sih sekarang masyarakat beberapa ya, masyarakat yang wilayah kita tanami merasakan
dan berstatement terhadap kita, ombak yang masuk ke rumah itu sudah tidak lagi terlihat besar, jadi sudah tertahan pada mangrove yang sudah besar. Kemudian sampah yang masuk, Bang, sampah P3. ya. Sampah yang masuk dulu itu luar biasa gitu ke rumah warga, dengan berbarengan air naik, kemudian sampah masuk, dan setiap per 1 bulan itu datang air laut itu sekitar 4-5 kali dalam 1 bulan, dan sampah walhasil masuk luar biasa ke dalam. Nah, dengan adanya mangrove itu jadi tersaring, terfilter di akar-akar mangrove, di pohon-pohon mangrove, jadi tidak begitu besar. Ekspektasi kita sih ya, harapan kita sih supaya air ini, air bah abrasinya juga tidak masuk lagi, tapi kita hanya berusaha sifatnya meminimalisasi, tidak bisa memaksimalkan bahwa abrasi ini selesai di tangan kita. Tetap kita butuh bantuan tangan-tangan pemerintah gitu.